Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari seluruh materi seni dan keterampilan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Cynthia Tumore. NIM 2018-48047, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Patimura, Ambon. Pada pertemuan pertama tentang seni. Pengertian seni adalah proses yang sengaja mengatur unsur-unsur dalam suatu cara yang menarik indera atau emosi. Ahli seni berkebangsaan Amerika, Thomas Munro, mendeskripsikan seni sebagai alat muatan manusia yang menimbulkan efek-efek psikologi atas manusia lain yang melihatnya. Fungsi seni. Fungsi seni sebagai sarana kesenangan dan hiburan, sebagai sarana pernyataan jati diri, sebagai sarana terapi atau penyembuhan, sebagai sarana pemulihan ketertiban, sebagai sarana simbolik yang mengandung kekuatan magis. Selanjutnya, pada pertemuan yang kedua, yaitu keindahan dan estetika. Pengertian estetika adalah ilmu yang membahas keindahan dan bagaimana keindahan bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Keindahan adalah sifat dari sesuatu yang memberikan kita rasa senang bila melihatnya. Teori estetika. Yang pertama, teori subjektif dan teori objektif. Selanjutnya, pada pertemuan kedua yaitu fungsi dan ruang lingkup pendidikan seni. Fungsi pendidikan seni. Yang pertama, pendidikan seni sebagai penunjang kebudayaan, pendidikan seni sebagai penunjang perkembangan peserta didik, kontribusi dalam perkembangan potensi peserta didik melalui seni. Seni sebagai pendidikan kreativitas, seni sebagai pembinaan bakat. Bidang utama pembelajaran seni yaitu seni rupa, seni musik, dan seni tari. Kesimpulan pertemuan keempat, kurikulum pendidikan seni di sekolah dasar. Pengertian dan fungsi kurikulum. Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dengan dewasa ini. Pengertian kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Selanjutnya, beberapa tafsiran lainnya dikemukakan berikut ini, diantaranya: A. Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran. Kurikulum adalah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajarannya. Selanjutnya, pengertian seni rupa. Seni rupa adalah hasil atau proses kerja atau gagasan manusia yang melibatkan kemampuan kreativitas, intuitif, kepekaan indera, kepekaan hati, dan pikir dalam mencipta sesuatu yang indah dan selaras. Seni rupa menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi seni murni dan seni terapan. Karya grafis dan tekstil tersebut yang penciptaannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia digolongkan sebagai seni rupa terapan.
Karya grafis dan tekstil dapat juga tergolong seni murni bila dalam penciptaannya lebih mengutamakan emosi atau gagasan serupanya, walau nantinya karya tersebut dapat pula dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari sebagai pelengkap elemen estetis, misalnya hiasan dinding. Dalam bidang seni rupa, terapan terdapat bidang kerajinan tangan atau sering disebut craft. Jadi pada dasarnya kerajinan tangan adalah hasil karya seni rupa yang penciptaannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seni rupa anak berbeda dengan dalam seni rupa anak, matra, apresiasi dan kreativitas berperan lebih besar daripada pengetahuan dan keterampilan. Namun sejalan dengan bertambahnya usia anak, keseluruhan matra dapat berkembang secara terpadu. Kurikulum pendidikan di Indonesia. Pendidikan seni setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, kurikulum pendidikan seni di Indonesia masih mengikuti pola kurikulum pendidikan seni di Belanda, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. 2. Kurikulum pendidikan seni 1975 dan 1984. Kurikulum 1975 disempurnakan menjadi kurikulum 1984. Penyempurnaan ini ditandai oleh penggantian istilah pendidikan kesenian menjadi pendidikan seni. 3. Kurikulum pendidikan seni 1994. Kurikulum 1994 sekolah dasar yang berlaku saat itu sangat jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Yang keempat, kurikulum 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Dalam kurikulum 2004, pemerintah pusat hanya menentukan standar kompetensi dasar dan indikatornya. Standar kompetensi yang dirumuskan dalam KBK yaitu mempersiapkan peserta didik agar memiliki kapabilitas pengetahuan serta keterampilan seni. Pada tahun Pada tahun 2006, pemerintah mengeluarkan kurikulum baru dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. D. Kerangka tujuan dan pendekatan. Ekspresi dalam seni. Ekspresi merupakan salah satu faktor penting dalam ekspresi. Pembinaan, perkembangan, dan penyaluran ekspresi dalam proses pendidikan hanya dapat dilakukan dengan baik oleh mata pelajaran pendidikan seni. Kerangka kerja kurikulum pendidikan seni. Fungsi dalam pendidikan umum. Memfasilitasi pemenuhan diri siswa, mentransmisikan warisan budaya. Pembelajaran ini diarahkan kepada kepedulian mereka terhadap warisan budaya lebih dari sekadar menghafal nama seniman, judul karya, dan waktu tempat pembuatannya. C. Mengembangkan kesadaran sosial. Bentuk kepedulian yang terbentuk dari kesadaran dan penghargaan anak terhadap berbagai bentuk artis yang ada dan dihasilkan oleh masyarakat. Karakteristik perkembangan anak di sekolah dasar. Pertemuan kelima. Karakteristik, fase, dan perkembangan tugas anak usia sekolah dasar. Yang pertama, karakteristik dan fase perkembangan anak. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa karakteristik perilaku anak usia ini, usia antara 6-12 tahun, atau masa kanak-kanak. Nasution 1945 halaman 45 merincikan beberapa sifat khas anak pada masing-masing fase sebagai berikut. Yang pertama, masa kelas rendah SD, masa kelas tinggi sekolah dasar. Selanjutnya 2. Perkembangan tugas usia sekolah dasar. Ada 3 ciri-ciri utama pada masa sekolah. Dorongan anak untuk keluar rumah dan masuk ke dalam kelompok sosial sebaya.
keadaan fisik yang mendorong anak ke dalam dunia permainan, dorongan mental untuk memasuki dunia konsep-konsep logika dan komunikasi. Selanjutnya, karakteristik seni rupa anak sekolah dasar pada pertemuan ke-6. Tahap perkembangan menurut Victor Lowenfeld dan Lambert Brittain 1970 dalam membagi periodisasi perkembangan seni anak sebagai berikut. Masa mencoreng 2-4 tahun, masa prabangan 4-7 tahun, masa bagan 7-9 tahun, masa realisme awal 9-12 tahun, masa naturalisme semu 12-14 tahun, masa penentuan 14-17 tahun. Selanjutnya pada pertemuan ke-7, tipologi gambar anak dan sifat lukisan. Tipologi gambar anak. Gambar anak dapat mencerminkan karakter anak. Apa yang digambarkan merupakan hasil yang dilihat, kemudian dirasakan. Berdasarkan hasil karya gambar yang diciptakan anak, kita sebagai guru akan mengetahui cara ungkapan seni rupa yang berbeda. Dalam In Education Through Art, Reed 1958, halaman 140, mengklasifikasi gambar anak menjadi 12, yaitu yang pertama organik, kedua lirikal, yang ketiga impresionis, yang keempat retikimal partner, kelima struktur form, keenam skematik, yang ketujuh haptik, yang kedelapan ekspresionis, yang kesembilan enumeratif, yang ke-10 dekoratif, dan ke-11 romantik, dan ke-12 literari.